Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irta Kelana Samudra. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok KKN reguler Pongangan Sentolo Kulon Progo 53. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil proker saya, yaitu pendampingan pembuatan master plan Desa Wisata Pongangan Kulon Progo. Untuk yang pertama, apa sih itu gambar master plan? Gambar master plan merupakan rencana induk yang berupa gambar dari perencanaan tata ruang yang mengatur tentang letak fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan fungsi lahan yang akan digunakan. Kemudian apa sih manfaat gambar master plan? Gambar master plan dapat memberikan gambaran konsep desain menjadi lebih terencana. Kemudian gambar master plan juga dapat memberikan panduan pembagian kafling, dapat memberikan gambaran infrastruktur dan fasilitas, kemudian juga dapat memberikan keterangan vegetasi dan fitur serta letak geografis suatu kawasan. Kemudian master plan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan kendala di dalam lokasi proyek. Dan ini merupakan contoh-contoh gambar master plan yang beredar di internet. Untuk yang berikutnya merupakan latar belakang dan lokasi pembuatan master plan desa wisata di Pongangan Kulon Progo. Untuk latar belakangnya sendiri, desa wisata merupakan sebuah sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian suatu desa secara tidak langsung. Selain itu, desa wisata juga dapat dijadikan sebagai objek wisata oleh kalangan masyarakat lokal daerah tersebut dan juga masyarakat umum. Kemudian di Padukuhan Pongangan Kapanewon Sentolo Kulon Progo tersebut memiliki potensi lahan yang dapat digunakan sebagai desa wisata sebagai fungsi amenitas pendukung dalam sebuah kawasan desa tersebut. Kemudian untuk lokasi proyek sendiri, lokasi proyek perencanaan kawasan desa wisata berada di Padukuhan Pongangan Kapanewon Sentolo Kulon Progo dengan titik koordinat yaitu ini, dengan luas site sekitar kurang lebih 4.500 meter persegi. Untuk luasan site ini saya mengukurnya menggunakan citra Google Earth. Dan untuk yang berikutnya, ini merupakan gambaran lokasi proyek atau lokasi perencanaan desa wisata yang berada di sisi selatan desa Pongangan tersebut. Kemudian yang berikutnya merupakan gambar master plan desa wisata Pongangan Kulon Progo yang sudah saya desain. Di sini terdapat 5 zona utama di dalam satu kawasan dengan fungsi dan fasilitas yang berbeda-beda. Untuk zona yang pertama merupakan area panggung terbuka. Area panggung ini dapat digunakan untuk pentas seni dan kegiatan lain yang memerlukan ruang outdoor. Kemudian untuk yang kedua merupakan area rumah panggung. Di sini untuk di desa Pongangan sendiri sudah terdapat rumah panggung existing yang nantinya akan dihubungkan dengan rumah pohon. Kemudian yang ketiga merupakan area mini stage. Area mini stage ini merupakan area panggung kecil yang dapat digunakan juga sebagai tempat kegiatan outdoor. Di area ini terdapat tempat duduk outdoor dan gazebo. Kemudian untuk zona yang keempat merupakan zona gazebo. Di sini gazebo dapat digunakan untuk bersantai dan untuk menikmati suasana sekitar. Kemudian untuk yang kelima, zona kelima merupakan area wahana flying fox yang digunakan sebagai amenitas pendukung dalam kawasan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tiap-tiap zona secara lebih detail dan referensi lain dari zona tersebut. Untuk yang pertama yaitu zona panggung terbuka. Di sini panggung terbuka saya desain menyerupai amphitheater dengan desain berundak atau tribun dan bentukan melingkar dengan elemen pembatas dinding. Hal ini bertujuan untuk kenyamanan visual. Jadi karena tribun
Untuk orang yang duduk di depan atau di bawah tidak akan menghalangi kenyamanan visual orang yang duduk di belakangnya, karena posisinya yaitu berundak dan tribun. Kemudian tujuan untuk memberikan pembatas dinding, hal ini bertujuan untuk memantulkan suara dari posisi penampil atau pembicara yang berada di panggung. Kemudian panggung terbuka ini dapat menampung lebih dari 30 orang dan dapat digunakan juga sebagai ruang untuk pertunjukan seni dan kegiatan outdoor lainnya. Sebenarnya untuk referensi lain, panggung terbuka itu juga dapat didesain dengan pure outdoor, hanya dengan meletakkan tempat duduk secara berundak tanpa pembatas elemen dinding tersebut. Akan tetapi, untuk desain panggung terbuka yang pure seperti ini tidak terlalu baik untuk memantulkan suara, sehingga biasanya masih dibutuhkan pengeras suara di area panggung untuk seseorang yang berada di tribun paling belakang atau tribun paling jauh dari panggung itu dapat mendengar suara yang ada di panggung. Kemudian yang berikutnya merupakan area rumah panggung dan rumah pohon. Ini merupakan gambaran ilustrasi area rumah panggung existing dan ilustrasi rumah pohon yang sudah saya desain. Rumah panggung ini nantinya akan dihubungkan dengan area rumah pohon menggunakan seling baja, dan nantinya juga akan digunakan sebagai wahana sepeda gantung. Area rumah pohon juga dapat dijadikan sebagai tempat atau spot selfie untuk para pengunjung yang akan datang nantinya. Kemudian untuk referensi lainnya, jika memang benar ingin dijadikan wahana sepeda gantung, di sini harus benar-benar mengutamakan keselamatan pengguna wahana tersebut dengan menyediakan harness tambahan atau safety net. Ini berguna untuk pengaman tambahan pada area tersebut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk zona mini stage, ini merupakan gambaran ilustrasi area mini stage atau panggung kecil. Panggung kecil ini dapat digunakan untuk kegiatan outdoor seperti pentas seni dan kegiatan lain. Area ini dilengkapi dengan gazebo dan tempat duduk outdoor yang dapat digunakan untuk bersantai dan melihat pertunjukan. Kemudian panggung ini saya desain menggunakan beton, elemen beton, karena lebih cocok pada ruangan outdoor dan perawatannya lebih mudah jika memakai beton. Tapi sebenarnya ada referensi lain untuk mini panggung. Selain menggunakan beton, panggung kecil juga bisa diaplikasikan menggunakan material kayu untuk efisiensi pembangunan. Jadi jika menggunakan kayu itu lebih cepat dalam proses pembangunannya, akan tetapi untuk perawatan kayu di lingkungan outdoor itu akan menjadi lebih sulit dibanding dengan beton. Karena jika perawatannya tidak bagus, akan lebih tidak tahan terhadap cuaca, sehingga akan cepat rusak, berjamur, lapuk, dan sebagainya. Jadi untuk menggunakan kayu memang harus benar-benar treatmentnya bagus dan perawatannya yang harus sangat diperhatikan. Kemudian yang berikutnya merupakan area gazebo. Nah, di sini merupakan ilustrasi area gazebo yang berada di sisi selatan dan sisi timur area pinggir sungai atau pinggir selokan. Di dalam area tersebut terdapat 6 unit bangunan gazebo dengan ukuran 2,5 meter x 2,5 meter yang dapat digunakan untuk tempat duduk dan area bersantai. Gazebo ini saya desain menggunakan pondasi umpak dan material kayu sebagai strukturnya. Akan tetapi untuk referensi lain, selain menggunakan material kayu, gazebo juga dapat dibangun dengan menggunakan beton bertulang dan material baja hulu. Di sini tergantung dengan konsep dan tujuan membangun gazebo. Jika ingin mendapatkan suasana yang benar-benar pedesaan seperti itu,
lebih disarankan menggunakan gazebo kayu. Akan tetapi jika ingin membangun gazebo yang permanen dan kuat, kokoh, begitu lebih disarankan menggunakan beton. Akan tetapi jika ingin membangun gazebo dengan efisiensi waktu yang cepat dan dengan harga yang relatif lebih rendah daripada gazebo yang lain, disarankan menggunakan jenis gazebo dengan elemen baja hulu. Kemudian untuk area wahana Flying Fox sendiri, di area wahana Flying Fox tersebut terdapat dua bangunan dengan perbedaan ketinggian kurang lebih 6 meter yang digunakan sebagai titik awal wahana dan titik akhir wahana. Kemudian panjang lintasan wahana Flying Fox sendiri sepanjang kurang lebih 30 meter dan dua bangunan tersebut dihubungkan dengan seling baja. Kemudian untuk referensi wahana Flying Fox sendiri, jika memang akan menerapkan wahana ini, hal yang harus diperhatikan yaitu keamanan tambahan seperti harness dan penambahan seling baja untuk menjamin keselamatan pengguna wahana tersebut. Kemudian untuk detail-detail kecil lainnya, di sini di dalam desain untuk meminimalisir kerusakan kondisi lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan, di sini saya sarankan beberapa titik pada desain master plan tersebut menggunakan paving grass block atau paving block yang berlubang seperti ini. Hal ini bertujuan supaya air hujan dapat diserap kembali oleh tanah sehingga tidak menyebabkan penumpukan air yang dapat menyebabkan banjir. Kemudian untuk detail lain, yaitu pada setiap titik pada area kawasan ini terdapat tempat sampah yang dapat digunakan untuk meminimalisir pembuangan sampah sembarangan pada area kawasan maupun ke dalam sungai. Kemudian yang selanjutnya merupakan video animasi yang telah saya buat. Video animasi ini berisikan tentang gambaran desain desa wisata tersebut yang mungkin dapat dijadikan sebagai referensi nantinya. Nah, di sini merupakan zona pertama yaitu area rumah panggung. Kemudian turun ke bawah menggunakan tangga dan memasuki zona area mini stage atau panggung kecil. Kemudian di sini merupakan zona area rumah pohon dan spot selfie. Kemudian memasuki zona area gazebo. Di sini di sisi timur terdapat 3 gazebo. Kemudian memasuki area panggung terbuka yang dibuat secara berundak. Kemudian pada sisi selatan terdapat area gazebo lagi dengan 3 buah gazebo. Kemudian yang terakhir merupakan area wahana Flying Fox. Dan ini merupakan gambaran keseluruhan dari area kawasan wisata yang telah saya desain tersebut. Untuk yang selanjutnya, ini merupakan referensi yang saya ambil dari internet. Baik, sekian presentasi program kerja yang telah saya kerjakan. Semoga informasi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan referensi tambahan bagi Bapak Ibu maupun saudara yang telah menyaksikan video presentasi program kerja saya. Terima kasih.